Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Juliani Kevi dengan NIM 69. Di sini saya akan menjelaskan tentang akses kontrol pintu garasi otomatis menggunakan Raspberry Pi berbasis Android. Jadi saya akan menjelaskan tentang 1. Permasalahan, 2. Metodologi, 3. Hasil, 4. Kesimpulan. Yang pertama, permasalahan. Apa itu permasalahan? Menurut saya, permasalahan adalah keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Garasi adalah salah satu tempat menyimpan mobil atau barang. Pintu garasi memiliki berbagai macam model dalam jenis kunci. Hal tersebut tidak luput juga dari tindak kriminal seperti penggandaan kunci yang marak terjadi. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah sebuah akses kontrol pintu garasi otomatis menggunakan Raspberry Pi berbasis Android. Sistem kendali garasi yang dibuat mempunyai beberapa fitur, yaitu kendali pintu garasi, kendali lampu garasi, kendali kipas sirkulasi udara garasi, dan kamera keamanan pemantau garasi. Yang kedua, metodologi. Metodologi adalah cara yang digunakan untuk menemukan realitas atau ilmu baru. Metodologi ada dua. Yang pertama, metodologi penelitian. Yang kedua, perancangan sistem. Metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ada 4 tahap, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi lagi menjadi observasi dan studi pustaka. Observasi dengan cara mengamati perangkat keras dan perangkat lunak. Studi pustaka dengan cara mengkaji buku-buku yang memiliki relasi. Kedua, perancangan alat dan aplikasi. Menjelaskan tentang diagram Euler untuk merancang aplikasi kontrol pintu garasi, antarmuka untuk merancang sistem, aplikasi Android menggunakan Delphi, pembuatan basis data untuk mempermudah pengolahan data. Yang ketiga, implementasi alat dan aplikasi. Implementasi alat dan aplikasi akses kontrol pintu garasi menggunakan Raspberry Pi berbasis Android. Yang keempat, pengujian alat dan aplikasi. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian apakah alat dapat membaca dan dapat berkomunikasi dengan server. Selanjutnya adalah perancangan sistem yang kedua. Di sini terdapat flowchart-nya, jadi bisa dilihat seperti ini. Yang pertama adalah memverifikasi data login. Ketika login gagal, aplikasi akan menampilkan pesan login gagal, dan ketika login berhasil, aplikasi menampilkan form kendali. Sistem akan selalu menunggu kendali dari smartphone, yaitu inputan sistem. Kalkulator dapat mengendalikan pintu, kipas, dan lampu sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Hasil di sini adalah yang telah kita peroleh dari perancangan dan pengimplementasian tadi. Yang pertama, database. Yang kedua, perangkat keras. Yang ketiga, perangkat lunak. Database atau basis data digunakan untuk menyimpan data pengguna garasi dan data log kendali dengan menggunakan DBMS MySQL. Ini contoh dari pembuatan database pada MySQL. Pada tabel log 1 itu tabel login. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data setiap kendali sistem garasi. Yang pertama ada primary key, yaitu kd_log. Ada ID user, itu foreign key dari tabel user. Tanggal, waktu, perintah. Tanggal itu date, waktu, time, perintah varchar. Pada tabel user, tabel itu digunakan untuk menyimpan data user atau pemilik sistem garasi. Ada primary key, yaitu ID user, ada username dan password untuk login nanti. Perangkat keras. Perangkat keras dalam penelitian ini dibuat dengan sistem prototipe atau miniatur garasi kendaraan. Ya, seperti ini contoh-contoh prototipenya. Ada prototipe garasi, ada prototipe pintu, prototipe penggerak pintu, dan prototipe kunci pintu. Ada 9 prototipe seperti ini: prototipe kipas, prototipe lampu, prototipe CCTV. Kipas berguna untuk agar suhu ruangan,
lampu untuk penerangan, CCTV berfungsi sebagai kamera keamanan. Dan kedelapan ada single board komputer SBC Raspberry Pi 3 model diletakkan di bagian bawah prototipe garasi. Yang kesembilan dan terakhir ada microcontroller menggunakan Arduino Nano diletakkan di bagian bawah prototipe garasi. Yang terakhir pada hasil ada perangkat lunak. Ada 7 form pada perangkat lunak. Form pertama ada form login. Form login ini untuk menginputkan username dan password. Jika password salah atau username salah akan kembali ke form login. Kedua, form kendali. Ketika login berhasil maka akan masuk ke form kendali. Yang ketiga adalah tombol kendali 2 pintu. Itu untuk mengendalikan membuka dan menutup kedua pintu garasi secara bersamaan. Yang keempat ada tombol kendali pintu kanan dan kiri. Tombol kendali ini berfungsi untuk membuka dan menutup pintu kanan garasi dan pintu kiri garasi. Yang kelima ada tombol kendali lampu. Berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu dalam garasi. Yang keenam ada tombol kendali kipas. Berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan kipas. Yang ketujuh ada tombol kendali kamera yang berfungsi untuk memantau keamanan di luar garasi secara real time. Bisa dilihat pada kendali kamera ini bisa digunakan. Kesimpulan yang ada pada akses kontrol ini adalah pembuatan prototipe akses kontrol pintu garasi otomatis menggunakan Raspberry Pi dapat dikendalikan. Otomasi kerja Raspberry Pi sebagai pusat kontrol pemrosesan selain buka tutup pintu garasi dapat lampu, kipas, dan webcam. Penambahan microcontroller Arduino Nano berfungsi sebagai kontrol sekunder pintu garasi. Akses pintu masuk ke kendali menggunakan username dan password yang tersimpan di database komputer. Yang kelima, jangkauan jaringan wireless untuk komunikasi antara smartphone dan dengan sistem akses kontrol garasi bisa mencapai jarak 50 meter dengan keadaan di ruang terbuka bebas tanpa terhalang benda apapun. Referensi yang saya dapat ada banyak ya, dari jurnalnya ini dari naskah publikasi Hermawan Arif Budiantoro, dan Pak Hermawan ini mencari sangat banyak referensi. Sekian penjelasan akses kontrol pintu garasi otomatis menggunakan Raspberry Pi berbasis Android. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.